Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Dalam putusan MK terbaru, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. Sebelumnya, ambang batas bagi partai atau gabungan partai dalam mengusung kandidat yakni minimal 20% jumlah perolehan kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah di DPRD. Dan sebagian masyarakat memang sudah berkumpul bersama di depan gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyuarakan dukungannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya salah satu koordinator aksi pada hari ini, Ray Rangkuti. Selamat, apa poin tujuan dari dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi yang diunjuk rasakan oleh sejumlah massa pada hari ini? Intinya adalah kita menyampaikan kepada khususnya DPR bahwa kita masyarakat civil society akan melakukan perlawanan terhadap putusan yang mereka lakukan. Jika benar bahwa hari ini mereka plenokan memparipurnakan revisi undang-undang sebagaimana yang kita ketahui isinya. Karena revisi itu jelas-jelas baik secara prosedural maupun secara substansial sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun mereka mau revisi, mestinya revisinya itu tidak boleh mendesain ulang, sebab yang dilakukan oleh DPR sekarang itu mendesain ulang. Itu satu. Nah, oleh karena itulah kita datang ke Mahkamah Konstitusi itu untuk sekaligus menyatakan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi yang saat bersamaan menyatakan perlawanan terhadap revisi undang-undang yang dibuat oleh DPR. Nah, yang kedua bersama dengan ini kita juga mendorong partai-partai politik yang merasa haknya dicabut gara-gara putusan DPR yang baru ini untuk tetap melakukan aktivitas merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena bagi kita putusan DPR ini jelas-jelas menyalahi ketentuan tata cara pembuatan undang-undang, kan sama sekali nggak melibatkan masyarakat, macam-macam. Jelas putusan MK itu secara derajat jauh lebih tinggi dari putusan MA. Putusan MA itu kan hanya menguji tentang peraturan di bawah undang-undang. Sementara MK itu menguji peraturan undang-undangnya. Jadi kalau kemudian MA membatalkan PKPU, tapi keputusan MK mengembalikan semangatnya, ya artinya kembali ke putusan MK itu. Kalau dalam konteks putusan MK ini jauh lebih tinggi dibanding putusan Mahkamah Agung. Sebab yang diuji Mahkamah Agung itu adalah PKPU. Itu di bawah undang-undang. Yang diuji oleh MK ini adalah undang-undang. Cuma satu level di bawah konstitusi gitu. Nah, oleh karena itulah soal apakah dihitung melalui pendaftaran atau dihitung melalui pelantikan, dia dihitung melalui pendaftaran sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Ada dua aspek. Aspek pertama akan berimplikasi kepada pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo memulai pemerintahannya dengan suasana yang buram karena ada penurunan pandangan publik terhadap rezim yang berkuasa sekarang, yang dimana Pak Prabowo kelanjutan dari rezim yang sebelumnya gitu. Nah, yang kedua adalah kita khawatir lama-lama orang akan berpikir bahwa demokrasi ini apalagi sih gunanya gitu loh, Mbak. Sekarang kelihatan aturannya dibuat demi kepentingan mereka kok. Prosedur-prosedur yang ada sekarang hanya sekedar untuk melayani kepentingan mereka gitu. Nah, itu yang saya dikhawatirkan oleh kita gitu. Karena Bapak Ibu ini adalah tamu bagi Mahkamah Konstitusi, tentu kami akan memuliakan Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Fajar dan terima kasih Prof. Para Hakim Agung untuk menerima kami di sini, orang-orang dari jalanan, kadang-kadang di jalanan. Nanti pernyataan kami akan disampaikan oleh Saudara Wanda Hamidayah dan saya kira semuanya bersepakat bahwa keadaan sedang genting. Saya bahagia bisa di sini. Maaf saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Nah, itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang Saudara Nong, Komandan Lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya di sini tadi juga ditodong rupanya. Tapi saya juga bersyukur karena adik-adik muda-muda ini masih mengakui saya sebagai ibunya. Maka dari itu ya saya dengan senang hati untuk datang ke MK ini mengantar adik-adik semua. Dan saya kira saya akan di sini saya juga tidak bicara Bapak. Sudah ada yang bicara anak muda. Saya akan menyerahkan bunga untuk Bapak.
Karena bunganya berat, saya akan memetikkan bunga untuk Bapak itu. Boleh sekarang? Kekuatan rakyat harus melawan. Kekuatan rakyat harus Terima kasih Bapak-Bapak sudah diterima bunganya. Mudah-mudahan bunga itu bisa menyejukkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Prof. Yuliandri nanti menyampaikan, kita dengarkan atau mau dibacakan. Silakan oleh Ibu Wanda Hamidah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili kawan-kawan, teman-teman, senior-senior yang merasakan kegelisahan yang sama pada hari ini, akan membacakan sebagai perwakilan dari kawan-kawan yang hadir baik di dalam ruangan ini maupun di luar di jalanan yang hari ini menyatakan pendapat mereka. Para hakim konstitusi yang mulia, kami datang ke sini hari ini menemui Anda semua untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami. Kurang lebih setahun yang lalu, Anda, Mahkamah Konstitusi, dinistakan. Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai juru stempel murahan. Mahkamah terhormat, diinfiltrasi untuk membuka jalan bagi semua dinasti. Ketika di Indonesia yang justru ditegakkan sebagai republik dengan darah dan doa, Bung Karno yang memelopori kepemimpinan republik ini pernah berkata, jadikan deritaku sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah, mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas, dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Ini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan parpor besar dan kecil telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak. Itu sebabnya hari ini kami datang kemari ke gedung ini yang tenang, yang damai untuk menyatakan terima kasih kami. Semoga demokrasi tidak ditipu lagi. Merdeka! 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 Terjadi pembangkangan publik atau kemudian perlawanan yang dilakukan oleh massa untuk menunjukkan ketidakpuasannya pada apa yang menjadi keputusan para elit. Kan seharusnya pasca pemilu kita melanjutkan rencana pembangunan, program pelayanan publik, dan merealisasikan berbagai perencanaan yang sudah dilakukan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tapi kan ketika masyarakat melihat betapa disparitas hukum begitu luar biasa, apa yang menjadi kehendak konstitusi, apa yang menjadi kehendak
kehendak publik, pertama pasti akan ada gerakan yang tidak percaya pada konstitusionalitas dan legitimasi Pilkada serentak 2024. Dan saat ini saja sudah muncul, kalau ini terus terbiarkan, ada gerakan-gerakan yang akan melakukan boikot terhadap Pilkada serentak 2024. Dan itu buruk sekali. Buruk bagi pemerintahan Jokowi yang akan mengakhiri periode keduanya. Yang kedua juga buruk bagi kepemimpinan yang baru, yang mestinya Pilkada serentak ini adalah agenda politik terbesar yang akan dikelola oleh Presiden Prabowo ketika selesai dilantik 20 Oktober. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika publik, masyarakat itu sudah mengabaikan hukum, sudah tidak peduli lagi pada proses ketatanegaraan kita, maka ketatanegaraan kita akan amburadul, akan kacau balau. DPR, besok kita demo, lusa kita demo, masih enggak kita demo. Kalau perlu dudukin KPU, bikin KPKPU, udah. Kadang-kadang kita kehilangan akal sehat ketika rasa keadilan itu kita percaya kepada MK tadi Pak Maru bilang adalah jalan di mana kita percaya inilah kita menguji sebuah konstitusi itu benar atau tidak. Jadi nggak bisa ini boleh ini tidak. Ya udah keputusan ya keputusan gitu loh. Jadi oleh karena itu akal sehat hilang, ya digunakanlah cara-cara yang dibenarkan juga oleh konstitusi. Demo kan boleh. Lama-lama ntar kan rakyat juga janganlah. Saya rasa Pak Presiden Prabowo kasihan juga posisinya nanti itu. Balik jangan mempersulit Pak Presiden Prabowo. Saya tahu beliau itu orang yang sangat moderat banget itu, demokratis. Jangan mempersulit keadaan padahal waktu tinggal sedikit. Makanya kalau kamu berani, ngapain sih takut dengan keputusan MK? Gak ada yang salah kok. Kamu tetap boleh maju dengan pilihanmu, kamu boleh koalisi, tapi kata MK, di sini juga boleh dong. Kalau kamu boleh berkoalisi, kamu punya uang, kamu punya sumber daya, kamu punya kekuasaan, kata si MK, ya di sini juga yang misal kayak calon kami Hanok nggak punya uang, gara-gara nggak punya uang dia nggak bisa cari partner partai koalisi. Padahal orang baik, kepala suku di Paniai sana. Misal yang di Membramo, mereka jadi sekarang bisa maju sendiri. Partai buruh itu bisa memajukan. Nah, kalau memang itu ruangnya sama, memilih dan dipilih, kesetaraan, diberi kesempatan yang sama, kenapa mesti takut gitu? Kenapa kamu panik buat sebuah aturan yang sangat begitu cepat simsalabim, seolah-olah menggunakan semua kekuatan daya? Ada apa sih? Itu sebenarnya mereka cepat sadarlah, cepat bertaubatlah, taubatan nasuha. Elit itu kan persepsi kita dari diskusi yang terjadi. Tapi sebenarnya percayalah, warga itu merasakan loh bahwa ini ada yang salah. Jadi kita itu dalam melihat hukum tata negara, melihat ilmu politik, melihat kekuasaan, ukurannya harus warga ini dapat apa, haknya dipenuhi atau tidak. Nah, jadi putusan MK ini kalau kita ukur dari apakah warga bisa dipenuhi dengan lebih baik hak-haknya, progresif. Itu. Jadi apakah ya bisa terjadi krisis konstitusional menurut saya? Krisis konstitusi loh, karena ini kita serba mentok ya. Saya sendiri nih ya sebagai orang hukum itu merasa kesulitan karena semua yang dibolak-balik yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan adalah produk hukum, persis seperti yang sekarang ini tengah dilakukan. Jadi gini, kita boleh tidak setuju dengan putusan MK. Nggak kurang saya kritik Pak Maru berapa kali. Tapi caranya bukan dengan DPR membalikannya kembali. Silakan kalau nggak setuju, kritik secara akademik dan ajukan lagi permohonan. Mau dikoreksi, MK akan mengoreksi sendiri. Tapi tidak boleh dikoreksi oleh lembaga legislatif. Nah, ini yang salah sekali dan yang bikin muncul kemarahan sebenarnya adalah kita-kita ini, ya boleh disebut elit boleh. Tapi kan intinya kami ini yang nggak punya kekuasaan. Yang di DPR sana yang punya kekuasaan, yang punya palu. Nah, kami itu dianggap seperti bodoh semua gitu loh. Seenak-enaknya diputer-puter dan akal sehat kita diputar balikan. Misalnya pendaftaran calon, jelas-jelas pendaftaran calon. Kenapa ini jadi pelantikan? Itu kan logika dasar ya, nggak usah belajar hukum 4 tahun tuh udah tahu itu salah. Tapi kan yang malah dipilih, oh putusan MA aja deh, jangan putusan MK. Itu kan seperti menganggap kita semua warga ini bodoh-bodoh. Itu yang bikin sakit hati dan bikin banyak orang yang marah. Makanya muncul di Twitter, di segala macam media sosial dan mungkin akan turun ke jalan. Sudah menjelang-jelang sebenarnya krisis konstitusi, terutama kalau kita melihat bahwa setiap pejabat negara itu sebelum dia melakukan tugasnya bersumpah menjunjung tinggi undang-undang dasar dengan seluruh-seluruhnya. Tetapi ketika terjadi misalnya apa yang dikatakan perbedaan perlakuan yang disebutkan oleh Pak Endar tadi, melihat nomor 90 dia dianggap berbeda dengan putusan nomor 60 sekarang, itu tentu berbeda kalau memang kasusnya berbeda, tetapi ukurannya harus sama, yaitu di konstitusi. Kalau ada misalnya suatu sikap hendak menyampingkan apa yang dikatakan prinsip demokrasi, maka tugas MK harus mengembalikan demokrasi itu kalau itu tersumbat di aturan-aturan, dan itulah menjadi tugasnya. Dan kalau mereka yang sudah menjabat dan menduduki jabatan itu melakukan sumpahnya, dia juga harus setia terhadap sumpah itu, termasuk
tadi bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah hukum yang tertinggi yang harus dipatuhi. Jangan misalnya kita hanya melihat rakyat di pengadilan, kalau menjadi saksi disumpah, kalau salah sumpahnya dia menjelaskan tidak benar, diancam atau dihukum 7 tahun atau 9 tahun penjara. Tetapi pejabat negara tidak ada sanksinya, Pak. Oleh karena itulah yang kita katakan akan muncul nanti krisis konstitusi. Siapa yang menghukum mereka yang melanggar sumpah jabatan, itu menjadi persoalan besar di dalam sistem kenegaraan kita. Seharusnya mekanismenya kalau kita kan di dalam Pancasila musyawarah mufakat, ya, dengan segala macam kita harus bisa, karena setiap pejabat negara harus melihat bahwa kewenangannya itu melihat kepada puncak lagi. Sumbernya di Pancasila itu musyawarah mufakat.